Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu ada seorang bertanya kepada saya. Pertanyaannya ini terkait dengan masalah dalam kitab Ester. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa di dalam kitab Ester itu tidak ada satu kata Tuhan pun di sana atau kata Allah di sana. Dan kalau memang tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah di dalam kitab Ester, mengapa kitab Ester diterima menjadi kitab suci, orang Yahudi dan juga orang Kristen menerimanya? Nah, itu pertanyaannya demikian. Nah, saya ingin menjawab demikian bahwa memang betul di dalam kitab Ester itu tidak terdapat kata Tuhan atau kata Allah satu pun tidak ada. Tapi kalau ditanyakan mengapa kok kalau tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah, kenapa kok diterima sebagai kitab suci? Kenapa diterima sebagai bagian dari Alkitab? Satu hal yang kita perlu sadari adalah bahwa sebuah kitab diterima atau diakui sebagai firman Tuhan, itu tidak ada syaratnya harus mengandung kata Tuhan atau kata Allah di dalam kitab tersebut. Nah, kita mesti sadar bahwa memang ada kitab-kitab yang mengandung kata Tuhan, tapi tidak semua mengandung kata Tuhan, dan itu tidak berarti bahwa kalau tidak mengandung kata Tuhan harus ditolak. Kitab Ester memang tidak mengandung kata Tuhan. Kitab Ester tidak mengandung kata Allah. Sementara di sisi yang lain ada kitab-kitab yang lain yang jelas-jelas mengandung atau ada tertulis kata Tuhan di sana, kata Allah di sana, tapi sebaliknya tidak diterima baik di dalam kanon Yahudi maupun juga di dalam kanon kekristenan. Nah, memang kitab Ester tidak menuliskan kata Tuhan, tidak menuliskan kata Allah di dalamnya, tetapi kitab Ester diterima karena kitab Ester itu menceritakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan seperti yang nyata di dalam kisah kitab Ester. Bagaimana seorang bernama Haman, dia berusaha untuk membasmi orang Yahudi. Dan bagaimana seorang Ester yang demi menyelamatkan umat Yahudi, bangsa Yahudi, dia mempertaruhkan nyawanya lalu menghadap kepada raja, didukung oleh pamannya Mordekai, dan dikatakan bahwa mereka berpuasa. Kalau mereka berpuasa, pasti di dalamnya ada doa. Bukan hanya sekedar puasa tahan lapar, tahan haus, tapi pasti mereka berdoa. Berdoanya pada siapa? Pasti berdoa kepada Tuhan. Dan dalam kenyataannya, akhirnya perencanaan jahat dari Haman itu berbalik. Bukannya orang Yahudi yang akhirnya dibasmi, dibunuh, tapi Haman sendiri yang akhirnya dibunuh. Itu menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah itu menjawab doa dari umat Yahudi di bawah koordinasi Mordekai atas usul dari Ester. Jadi memang nama Tuhan tidak ada dalam kitab tersebut. Kata Tuhan, kata Allah tidak muncul dalam kitab tersebut, tapi karya Allah, mujizat Allah, pertolongan Allah, campur tangan Allah di dalam sebuah peristiwa itu sangat nyata dalam kitab Ester. Karena itulah, biarpun tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah di sana, tapi tetap diterima di dalam kanon Yahudi. Dengan demikian juga gereja Kristen menerimanya, karena dari dalam kitab Ester kita belajar bagaimana Tuhan mengintervensi sejarah, bagaimana Tuhan intervensi dalam persoalan-persoalan umatnya, dan dengan demikian memberikan keselamatan kepada umatnya. Karena itu saudara-saudara, tidak peduli, tidak ada nama Tuhan, tidak ada nama Allah, yang penting karya Allah dapat terlihat secara jelas dalam kitab Ester. Demikian jawabannya, semoga jawaban ini mencerahkan saudara. Tuhan memberkati.